Polisi kembali menangkap dua pelaku yang diduga bagian dari sindikat produsen dan pengedar uang palsu yang dicetak di kampus UIN Alauddin Makassar. Hingga kini polisi telah menahan 17 orang dan 15 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Satreskrim Polres Goa berhasil mengungkap kasus produksi uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan. Kasus ini terungkap setelah polisi menangkap pelaku di salah satu perusahaan pembiayaan. Dari penangkapan pelaku tersebut, polisi melakukan penyelidikan hingga akhirnya sumber uang palsu tersebut diketahui berasal dari dalam kampus. Polisi menyita 1 unit mesin cetak yang diduga digunakan untuk memproduksi uang palsu dari dalam perpustakaan dan uang palsu pecahan 100.000 sebanyak Rp446.700.000. Satreskrim Polres Goa telah menetapkan 15 orang tersangka dalam kasus ini. 2 diantaranya adalah Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar dan staf perpustakaan. Bahwa benar saat ini sudah ditingkatkan ke penyidikan. Ya, sudah kami tingkatkan ke penyidikan. Kami mohon waktu dulu dari sahabat rekan bahwa ini masih kita kembangkan lagi. Perkara ini masih kita kembangkan lagi. Saat ini kami sudah mengamankan 15 tersangka. 9 sudah kita lakukan penahanan. 5 dalam perjalanan dari Mamuju, 1 dalam perjalanan dari Wajo. Sementara dari penyelidikan lanjutan, Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan kembali menangkap 2 pelaku yang diduga sindikat produksi dan pengedar uang palsu tersebut. Awalnya polisi menggiring 8 diduga pelaku dan ternyata 2 diantaranya merupakan pelaku baru yang memiliki peran untuk mengedarkan uang palsu. Dari hasil interogasi awal, salah satu pelaku mengaku mengedarkan uang palsu sebanyak 20 juta rupiah yang diperoleh dari salah satu tersangka. Hingga kini polisi telah menahan 17 orang pelaku, 15 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu, buntut dari terungkapnya kasus produksi dan peredaran uang palsu tersebut, puluhan mahasiswa berunjuk rasa di gedung Rektorat Kampus UIN Alauddin Makassar. Mahasiswa menuntut agar rektor mundur dari jabatannya setelah miliaran rupiah uang palsu diketahui diproduksi di dalam kampus oleh 2 orang pegawai perpustakaan. Dia mendorong kawan-kawan bahwasanya rektor hari ini harus bertanggung jawab full karena kami menduga kuat bahwasanya segala permasalahan itu adalah motif untuk melindungi atau membiarkan produksi uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar yang letaknya di perpustakaan. Itu sangat mencoreng dan menjadi dosa besar atas dunia pendidikan. Kasus produksi miliaran rupiah uang palsu tersebut kini masih dalam penyelidikan Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Anyus melaporkan. Seorang kepala sekolah di Sumeneb, Jawa Timur yang tega memperkosa siswinya divonis hukuman 17 tahun penjara. Mirisnya, pemerkosaan ini direstui oleh ibu korban yang memiliki hubungan perselingkuhan dengan terdakwa. Vonis 17 tahun dan denda sebesar 100 juta rupiah dijatuhi Pengadilan Negeri Sumeneb kepada J, kepala sekolah yang terbukti melakukan pemerkosaan terhadap anak didiknya yang tak lain anak dari selingkuhannya. Pelaku tega melakukan aksinya terhadap korban yang masih berusia 13 tahun dengan alasan ritual penyucian diri. Pelaku bahkan bekerja sama dengan ibu korban dengan mengiming-imingi sepeda motor serta sejumlah uang. Kuasa hukum korban menyayangkan vonis yang lebih ringan dari harapan keluarga korban. Kejaksaan tinggi mintanya kita 20, tapi ternyata putusannya 17. Tetap kita akan komunikasi ke pengadilan tinggi, gimana caranya nanti putusannya lebih dari 17 tahun. Itu saja dari kita. Sebelumnya kepala sekolah bersama selingkuhannya yang juga merupakan tenaga pendidik sekaligus ibu kandung korban ditangkap polisi Agustus lalu.
Aksi bejat keduanya terungkap setelah ayah korban mendapatkan laporan bahwa anaknya mengalami trauma psikis yang diduga kuat menjadi korban pemerkosaan. Tercatat pelaku telah melakukan pemerkosaan sebanyak 5 kali di tempat yang berbeda. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. Polisi akan melakukan tes kejiwaan terhadap George Sugama Halim, tersangka penganiayaan karyawati toko roti di Cakung, Jakarta Timur. Pemeriksaan itu dilakukan karena tersangka disebut sering marah. Polisi akhirnya mengamankan anak bos toko roti yang menganiaya pegawainya di Cakung, Jakarta Timur. George Sugama Halim telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani penahanan di Polres Metro Jakarta Timur. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali mengungkapkan, tindakan penganiayaan yang dilakukan George tak hanya sekali. Namun terkait dugaan adanya gangguan kejiwaan, Nicholas belum bisa memastikan. Sebab menurut dirinya, perlu ada pemeriksaan mendalam terkait dugaan tersebut. Kalau kasat matanya seperti yang disampaikan oleh Bapak yang terhormat Ketua, tapi kami tidak bisa mengejas ataupun kami tidak bisa menentukan. Itu gitu kan, kami akan melakukan pemeriksaan. Jadi kayak bukan manusia gitu loh. Kami akan melakukan pemeriksaan psikologis yang bersangkutan. Iya, tapi jangan jadi alasan pemaaf nanti, Pak. Siap. Ya. Sebelumnya tersangka menganiaya pegawai wanita di toko roti yang dimilikinya di Cakung, Jakarta Timur hingga babak belur. Penganiayaan berawal ketika korban menolak permintaan tersangka untuk membawa makanan ke kamar pribadi tersangka dengan alasan tersangka menyuruhnya dengan kalimat tidak sopan. Kepada polisi, tersangka mengaku hilaf atas perbuatannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Demi mempertahankan sepeda motornya dari aksi pencurian, seorang wanita terseret sepeda motor hingga 100 meter. Peristiwa ini pun terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Inilah detik-detik seorang wanita terseret hingga 100 meter yang terekam kamera CCTV di wilayah Cilincing, Jakarta Utara. Korban terseret lantaran mempertahankan motornya dari aksi pencurian. Diketahui saat kejadian, korban yang tengah bekerja memergoki motornya secara paksa dikeluarkan dari parkiran oleh pelaku. Meski korban telah berteriak dan berusaha mempertahankan motornya, namun pelaku tetap tancap gas hingga korban terseret dan mengalami luka. Nah, saya udah lihat itu ada malingnya lagi mundurin motornya si korban. Nah, akhirnya motornya mundur, saya langsung teriak, itu apa namanya, motornya, saya bilang gitu, motornya Wika, aku bilang gitu. Akhirnya kita berdua lari sekencang-kencangnya, udah dapat nih mas, motornya. Pas habis dapat motornya, si maling itu langsung ngegas kenceng. Saya lari ke tengah jalan, saya teriak maling, saya ke tengah jalan. Kasus pencurian kendaraan bermotor telah dilaporkan ke Polsek Cilincing, Jakarta Utara. Korban pun berharap pelaku dapat segera ditangkap. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.